kembali lagi bersama aku, Danisa. Parents, si kecil susah makan atau mengalami hambatan dalam berbicara. Yuk sama-sama kita kenali oral motorik untuk cari solusinya. Untuk parents yang belum tahu, oral motorik adalah keterampilan motorik halus yang melibatkan otot-otot di area mulut, termasuk bibir, lidah, rahang, pipi, dan langit-langit mulut, yang memungkinkan si anak untuk makan, mengunyah, menelan, dan berbicara dengan baik. Selain itu, fungsi oral motorik juga melibatkan koordinasi antara sistem saraf pusat dan otot-otot orofacial untuk membantu si anak melakukan gerakan terarah dan terkendali. Biasanya pada anak-anak, kemampuan ini berkembang secara bertahap sejak bayi, dari mulai refleks menghisap ketika menyusui hingga kemampuan berbicara yang jelas. Ketika kemampuan oral motorik mengalami hambatan, maka fungsi-fungsi dasar seperti makan dan berbicara dapat terganggu secara signifikan. Dengan melatih kemampuan oral motorik sejak usia dini, memberikan manfaat besar untuk tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Berikut berbagai manfaatnya. Yang pertama, mendukung kemampuan makan dan minum. Dengan latihan kemampuan oral motorik, dapat membantu anak mengembangkan kontrol otot-otot mulut untuk menggigit, mengunyah, dan menelan dengan aman dan efisien. Ini penting sekali, parents, untuk bisa mencegah si anak tersedak dan mendukung pemenuhan nutrisi. Manfaat kedua adalah menunjang perkembangan bicara. Artikulasi atau pembentukan bunyi-bunyi dalam bahasa sangat bergantung pada koordinasi otot-otot mulut. Dengan melatih oral motorik, dapat membantu anak mengembangkan bunyi yang jelas dan mudah dipahami. Manfaat yang ketiga, dapat meningkatkan kesadaran sensori. Anak dengan gangguan sensorik terlalu sensitif atau tidak sensitif terhadap rangsangan di mulut dapat terbantu dengan stimulasi oral yang tepat. Manfaat yang keempat adalah dapat meningkatkan kemandirian anak. Dengan kemampuan makan dan bicara yang baik, anak akan lebih percaya diri, mandiri, dan mudah berinteraksi dengan lingkungannya. Dan manfaat yang terakhir adalah mendukung perkembangan emosional si anak. Kegagalan dalam berkomunikasi dan makan dengan baik dapat menyebabkan frustasi. Ketika anak mempunyai kontrol oral yang baik, rasa percaya diri si anak pun meningkat. Selanjutnya, mari kita kenali tanda-tanda keterlambatan oral motorik. Yang pertama, sulit menyusui dan minum dari botol sejak bayi. Yang kedua, si anak sering menolak makanan padat atau makanan dengan tekstur tertentu. Kadang kita sebutnya picky eater. Yang ketiga adalah anak sering sekali tersedak atau batuk saat minum dan makan. Tanda yang keempat adalah si anak berbicara tidak jelas atau hanya bisa mengucapkan beberapa bunyi vokal atau konsonan. Terkadang anak juga tidak bisa meniup, menghisap melalui sedotan, atau menjilat makanan dari bibir, sehingga menyebabkan produksi air liur berlebihan atau kita kenal dengan drooling, yang biasanya berlangsung setelah usia 2 tahun. Menurut penelitian oleh Giselle tahun 2008, anak dengan keterlambatan oral motorik dapat memiliki kecenderungan seperti keterlambatan motorik kasar dan halus lainnya. Berikut akan aku jelaskan perkembangan oral motorik. Di usia 0-3 bulan, biasanya si anak mengalami perkembangan umum seperti refleks menghisap, rooting, dan menggigit. Ketika di usia 3-6 bulan, minatnya terhadap benda di sekitar mulut. Si anak mulai bisa mengontrol lidahnya. Di usia 6-9 bulan, si kecil mulai mengunyah makanan lunak dan mulai bisa menelan dengan terkontrol. Memasuki usia 9-12 bulan, si kecil mulai belajar makan finger food. Si kecil mulai bisa menggunakan bibir untuk mengambil makanan. Kemudian di usia 12-18 bulan, si kecil sudah mampu menggigit menggunakan cangkir dan belajar menggunakan sendok. Kemudian di usia 18-24 bulan, si kecil mulai mengembangkan keterampilan bicara, dimulai dengan 2 suku kata atau lebih. Terakhir adalah usia 24 bulan ke atas. Si kecil sudah bisa mulai mengunyah makanan dengan lebih efisien dan berbicara semakin jelas. Selanjutnya, aku akan memberikan tips untuk melatih kemampuan oral motorik. Pelatihan oral motorik tidak harus dilakukan dengan terapis. Orang tua juga bisa loh. Yang pertama, stimulasi sensori. Orang tua juga bisa membantu memijat pipi, bibir, dan gusi si kecil dengan kain hangat. Kemudian orang tua juga bisa memberikan makanan dengan tekstur yang berbeda, seperti kering, lembut, dan kenyal. Dan yang terakhir, orang tua juga bisa menggunakan sikat gigi bayi untuk menstimulasi gusi si kecil. Setelah pelatihan sensorik, boleh dilanjutkan dengan latihan fungsional.
Pertama, menghisap melalui sedotan untuk minuman yang kental. Kedua, meniup lilin atau fluid mainan. Yang ketiga, bermain meniup gelembung sabun. Setelah itu, dilanjutkan dengan latihan motorik halus. Pertama, si kecil bisa menjulurkan lidah ke berbagai arah. Kedua, si kecil bisa menjilat es krim dari sisi ke sisi. Ketiga, si kecil bisa mengunyah makanan kecil di satu sisi mulutnya. Dan yang terakhir, pelatihan permainan bicara. Seperti mengucapkan berbagai suku kata apa, mama, dada, atau menirukan suara binatang dan benda. Parents, mau latih keterampilan oral motorik tapi bingung dari mana? Yuk mari konsultasi dan mulai terapi dengan tim profesional kami di Pusat Terapi Bermain. See you!